Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai ibu hamil dan COVID dan tentunya pengalaman-pengalaman yang dibagi di segmen 1 dan 2 menjadi ilmu yang sangat berguna untuk Anda dan keluarga, untuk siapapun yang mungkin saat ini keluarganya sedang mengandung dan terpapar COVID. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan dokter CSP WK Di Gunawan, MPH, PhD, pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya panggilnya Bu Weka aja ya. Bu Weka, apa kabar? Ya, baik. Baik, Sehat? Juno, apa kabar? Sehat Iya, ya? sehat. Iya, ini lengkap sekali pakai APD. Kalau boleh tahu sedang vaksin ya kalau saya tadi. Ya, Uh, di kampus kami Fakultas Ilmu Kesehatan mhm, Universitas Esa Unggul sedang menyelenggarakan mhm. program vaksin ya. Oke, Untuk, ya. baik. Selamat ini ya Bu ya, bertugas. Tapi sebelumnya saya terima kasih sudah mau bergabung. Kita ngobrol sebentar walaupun lagi bertugas. Karena vaksin memang tadi harus dikejar targetnya. Semuanya harus mau vaksin ya Bu ya. Betul, Oke, ya. Bu, kita bicara Anda sebagai seorang pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kita tahu ibu hamil sangat rentan terhadap COVID. Bagaimana Anda melihat pandangan Anda terhadap kondisi banyak ibu hamil yang terpapar selama pandemi ini? Ya. Oke. Baik, terima kasih ya Juno. Mhm, Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kita melihat pada saat-saat pandemi ini, eh, layanan posyandu ya, ditiadakan, mhm, ya. Karena layanan posyandu ditiadakan karena untuk menghindari kerumunan. mhm, Tetapi sebenarnya layanan di puskesmas untuk para ibu hamil untuk melakukan antenatal care. Antenatal care itu adalah pemeriksaan kehamilan, mhm, ya. mhm, Eh, jumlah ideal jumlah minimal yang dianjurkan oleh kami dalam perspektif kesehatan masyarakat adalah 4 kali mhm. ya untuk pemeriksaan kehamilan itu tetap ada di puskesmas. Jadi Oke, sebenarnya eh, hanya saja pada masa pandemi itu sempat memang mhm, ibu-ibu hamil mengurungkan niat karena takut pergi ke ya, puskesmas. mhm, Nah, betul, mhm, dan itulah mhm, yang kemudian memang kita bisa melihat memang terjadi apa namanya masalah-masalah lain akibat para ibu dan juga para lansia dan sebagainya yang kemudian mengalami mhm, eh, masalah-masalah kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah kalau mereka mau tetap mhm. menggunakan puskesmas di masa pandemi ini. Ya. Oke, Nah, kemudian yaitu oke. Bu Eka, kalau bicara tadi kondisinya memang tadi idealnya 4 kali ya. ya, 4 kali. minimal 4 kali. Oke. Idealnya tentu setiap bulan. Nah, Setiap bulan periksakan diri kehamilan ya. tapi tadi karena pandemi paling tidak 4 kali sudah cukup seperti itu ya. Ya, Oke. Nah, lalu selain tadi bahwa check up, memeriksakan ke puskesmas, apa hal lain yang bisa ibu hamil lakukan di tengah keterbatasan tadi posyandu dan hal-hal lain? ya. Hmm, Jadi kalau masa kehamilan tuh kan diminta juga kalau mereka memeriksakan kehamilan, maka nanti juga mereka harus melakukan apa? Mereka juga harus melakukan uh, vaksinasi ya, tetanus toksoid ya. mhm, mhm, Vaksinasi tetanus toksoid itu digunakan untuk pencegahan ya. Jadi ada vaksin yang digunakan untuk ibu hamil, itu mhm. juga nanti akan diberikan di puskesmas. Itu yang saya harapkan para ibu tetap menggunakan fasilitas puskesmas yang di Mhm, dekat rumah uh, ibu tadi, kedua ibu tadi ya, Bu Nandita mhm. dengan Bu siapa tadi ya, Oke. itu tetap apa, tapi sudah melahirkan ya tadi ya, Ya, ini ya, beberapa. sudah Oke. Nah, kalau tetap. bicara Bu Weka, ini menarik nih, vaksin dan ibu hamil. Pasti banyak sekali yang ragu ketika sedang hamil apakah harus divaksin atau seperti apa. Saya juga sebelum berbincang dengan Bu Weka sudah searching bahwa sebenarnya vaksin tidak beresiko tinggi ya untuk ibu hamil. Jadi boleh saja karena sebenarnya yang digunakan tadi virus yang sudah mati atau vektor yang tadi dinonaktifkan. Jadi tidak ada hubungannya nanti dengan janin sebenarnya. Atau seperti apa Bu Weka? Kalau Mhm, kalau untuk ibu hamil
kalau untuk ibu hamil, kalau sampai sekarang saya, kalau untuk ibu hamil, kalau untuk ibu hamil itu maaf ada telepon. Nggak apa-apa. Kalau Silakan. kalau kalau untuk ibu hamil itu untuk vaksin COVID-19 tidak, tetapi untuk ibu hamil itu adalah vaksin tetanus toksoid (TT). Oke. Jadi kalau saya masih ya itu saya masih saya harapkan sih kita cukup berhati-hati kalau untuk ibu hamil ya, gitu ya. Memang ada yang mengatakan bahwa kalau Sinovac misalnya karena dia to the whole virus dan the whole virus maka lebih apa namanya, lebih aman gitu ya. Tapi mungkin bisa ya sampai saat ini saya masih belum. Ya. Ya. Jadi karena memang ini ilmunya masih sangat dinamis ya, Bu Weka ya. Ya, Jadi betul. kita masih melihat bagaimana apa aman atau tidak. Tapi tadi kalau Bu Weka sendiri bahwa bagusnya vaksin yang tetanus tadi apa ya? Tetanus toksoid ya, TT. Ya. Untuk ibu hamil tuh tetap diberikan oleh puskesmas ya, untuk mencegah terjadinya tetanus kalau misalnya pada saat persalinan misalnya apa yang terjadi dan sebagainya ya, terutama untuk di rural area itu kemungkinan kan ada masalah higienitas gitu ya, sehingga penyakit tetanus bisa menjangkit ya, dan itu bisa menyebabkan kematian pada si bayi, karena itu penting untuk memberikan vaksin TT juga pada ibu hamil. Baik, nah kalau bicara juga terkait resiko ketika hamil dan COVID seperti itu Bu Weka, apa yang harus ibu hamil lakukan ketika tahu bahwa mereka terpapar? Apa langkah pertama sebaiknya? Kalau selain tadi check up dan juga mendapatkan penanganan medis atau juga mendapatkan anjuran dari pihak medis, apa yang harus dilakukan ketika tahu nih, oh saya kena COVID dan saya mengandung? Oke, kalau kita begitu tahu ya, kalau tidak terjadi sesak, tidak terjadi gejala-gejala yang berat, maka misalnya hanya flu, pilek sedikit, kemudian itu maka cukup menggunakan obat-obatan, obat flu, obat batuk, gitu ya. Kemudian harus melakukan isolasi mandiri, harus. Jadi yang dimaksud isolasi mandiri itu adalah dia berusaha menjaga dirinya dan orang lain, dan dia harus berada di ruangan tersendiri. Jadi makannya juga tersendiri, semua peralatan makan semua tersendiri ya. Dan ini juga saya mesti ingatkan juga, kebetulan juga ada orang mengira bahwa dengan berjemur di luar gitu ya, dengan berjemur di luar matahari itu akan membunuh virus gitu ya, sehingga ada orang-orang yang positif COVID ya, termasuk juga ibu hamil yang positif COVID gitu ya, itu malah justru dijemur gitu ya, di luar rumah gitu. Dan padahal ketika melakukan isolasi mandiri yang memang harus berada di rumah di dalam ruangan tersendiri gitu, dia tidak boleh berjemur, kecuali mungkin dia berada di tingkat atas gitu ya, dia ini. Tapi kalau dia dalam satu rumah itu, dia betul-betul harus melaksanakan isolasi mandiri yang betul-betul di ruangan tersendiri. Jadi dan berjemur, ini mungkin agak yang lain, dan berjemur itu bersifat pencegahan bukan pengobatan. Ya. Ini juga yang harus dipahami, banyak orang yang nggak ngerti berjemur berjam-jam, padahal 15 menit atau 10 menit juga cukup Bu Weka ya. Iya, di jam-jam tertentu. Baik, di segmen ini juga kita terhubung dengan Ibu Eni Agustina, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi. Bu Eni, saya juga sedang berbincang nih Bu Eni dengan Ibu Weka dari Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan dan Indonesia. Ibu Eni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sebelumnya Bu Eni sudah mau bergabung. Kita bicara BKKBN. Bagaimana BKKBN melihat tingginya banyak ibu hamil tadi yang terkena COVID, dan juga termasuk bagaimana mereka dapat memperoleh akses rumah sakit yang banyak yang mengeluh agak kesusahan karena memang kita tahu Vaskes memang sangat penuh untuk saat ini. Baik, selamat siang Mas Dino ya. Iya, betul. Ya, terima kasih atas kesempatannya. BKKBN tentunya
bergerak sesuai dengan bidang kami. Di era pandemi COVID ini kita tahu bahwa fasilitas kesehatan itu lebih fokus pada penanganan COVID. Ya. Sehingga untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk juga pelayanan kontrasepsi itu terus terang akan mengalami hambatan untuk aksesnya. Termasuk juga pelayanan di bidang-bidang swasta gitu ya. Nah untuk itu tentunya kami menyikapi hal ini seperti apa supaya jangan sampai para aksesor KB atau calon aksesor KB mengalami hambatan untuk akses dengan pelayanan keluarga berencana. Bapak Kepala BKKBN sudah mengeluarkan Perka nomor 8 tahun 2020 yang membolehkan petugas PLKB kami, petugas PLKB itu petugas lini lapangan untuk KB itu memberikan kontrasepsi dalam hal ini pil dan kondom kepada masyarakat untuk mencegah terjadi pakai. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya pembatasan kita tahu banyak bapak-bapak yang tadinya bekerja di kantor sekarang banyaknya di rumah. Ibu-ibu yang tadi di kantor juga di rumah. Betul otomatis sekali. Lebih banyak di rumah. Secara teori dikatakan nih Mas Juno, kalau seorang suami istri berada di rumah dalam jangka waktu 1 bulan, dari 100 orang pasangan usia subur itu 15 sampai dengan 35 tahun atau 20 sampai 35 tahun, itu secara statistiknya 15% akan hamil. Nah ini yang kita tidak harapkan gitu tentunya ya. Di era pandemi COVID, di mana orang di PHK, secara ekonomi mengalami gangguan, tapi ternyata kehamilan meningkat yang otomatis kehamilan akan menambah beban untuk keluarga tersebut. Ini juga menjadi concern kami dari PKKB. Baik, jadi dengan kata lain Bu Eni bahwa kehamilan di tengah pandemi ini juga agak beresiko ya sebenarnya. Jadi harus dipertimbangkan sekali ya. Betul, kami sudah menghimbau sebetulnya. Kami sudah buat beberapa flyer untuk judulnya mencegah kehamilan di era pandemi COVID. Tapi pastinya nih, Mas Juno ya, pastinya jangan menganggap ini juga melanggar HAM gitu. Kami juga jangan sampai ini jangan sampai melanggar HAM katanya gitu ya. Benar. Kita lihat umurnya orang. Jadi kalau misalnya ibu perempuan itu cuma umurnya baru 23 tahun. Dia punya anak 1. Mbok ya sekarang ditunda dulu sampai dengan pandeminya sudah teratasi gitu ya. Nanti setelah pandeminya reda, sudah bisa mengatasi masalah ekonomi juga sudah bagus, baru hamil. Tapi kalau umurnya 32 tahun, tapi kemudian dia belum punya anak, ya itu jangan juga gitu ya. Karena 32 tahun berarti kan sudah beresiko ya. Jangan sampai umur 35 baru punya anak, juga itu beresiko terhadap kesehatan. Ini menarik Bu Eni, bahwa kita lihat bagaimana situasi dan kondisi ya. Kita harus menyesuaikan tadi. Jangan pakai ego, tapi punya perhitungan yang jelas tadi. Kalau dari ceritanya Bu Eni, umur yang bisa kita lihat bagaimana harusnya sebaiknya, dan juga mungkin konsultasi dengan dokter atau seperti apa. Nah, kalau saya ke Bu Weka, Bu, ini menarik Bu, bahwa sebenarnya sebelum saya tutup segmen ini bersama Bu Weka, bagaimana Anda melihat bahwa kehamilan di tengah pandemi tadi, ya memang hak semua orang ya untuk punya anak atau punya program, tapi memang sebaiknya ditunda dulu karena memang tadi resikonya sangat tinggi. Ya, baik ya, Juno. Ini kita memang banyak dilematis ya dalam masa pandemi ini, banyak sekali dilematis dan banyak sekali pertanyaan tentang ini. Dan saya rasa memang demikian tadi seperti disampaikan Ibu Eni Gustina, bahwa seyogyanya kalau sudah punya anak 1 untuk selama masa pandemi ini sebaiknya memang menunda dahulu kehamilan gitu ya. Karena tadi seperti saya sampaikan memang ibu hamil itu memang sangat berisiko tinggi untuk terinfeksi. Dan mungkin sudah disampaikan oleh Pak Budi Wiweko tadi ya, tentang hal tersebut. Nah, kemudian ya saya harapkan juga kalau dia usia 32 tahun atau bahkan 35 tahun belum punya anak, maka memang tidak bisa lagi menunda. Karena itu dia harus untuk meminum vitamin, memakan makanan yang bergizi, melakukan antenatal care itu dengan baik. Jadi yang saya tadi bilang minimal 4 kali dalam kehamilan itu dia memeriksakan diri, memeriksakan kehamilannya. Itu paling penting karena makin dini diketahui sebuah masalah atau gangguan di kehamilan, maka makin mudah untuk segera ditangani dan makin tuntas. Baik, Bu Weka. Sebelum kita tutup segmen ini, saya ingin juga bicara mengenai mental ya Bu, psikologis seorang ibu hamil. Apa yang harus kita
sebagai keluarga ya, suami, orang terdekat, support sistemnya seperti apa? Karena kan ibu hamil ini mentalnya rentan tadi, fragile, rapuh, apalagi ketika divonis COVID pasti akan stres. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah ini kita kami berharap ya ada kerjasama antara suami, mertua juga ya. Jadi kalau misalnya tinggal dengan mertua atau mertua ada, ibu kalau masih ada orang tua, itu penting untuk mensupport ibu hamil tersebut ya. Dan saya kira zaman dulu mungkin Bu Eni Gustina juga ingat kita ada suami siaga dan sebagainya. Saya kira yang penting kita lakukan itu bekerja sama antara suami, mertua, nenek, calon nenek gitu. Saya kira itu, Juno. Iya, karena support system penting sekali ya Bu Weka ya. Untuk tadi apalagi namanya perempuan ya, fragile gitu tadi hamil, jadi punya banyak pikiran yang random kadang ya. Terima kasih Bu Weka di segmen ini sudah bergabung bersama kami. Ini ilmunya bagus sekali, membuat saya menjadi calon siaga ke depannya. Lebih baik. Nanti saya lanjutkan lagi perbincangan dengan Bu Eni. Terima kasih Bu Weka. Kita jeda dulu Bu Eni dan pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.